semuanya, selamat datang kembali di BM Motovlog di jam 1 hari ini. Sumpah macet juga di sini. Gile. Ini ke kiri bisa sih, tapi gue nggak tahu ke arah mana. Ntar gue nyasar. Udah lihat sini ya, antepin dah. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang pentingnya memakai part asli motor kalian, ya apapun mereknya sih. Kenapa gue pengen bahas itu, karena 3 hari ke belakang sih, 3 hari kemarin itu motor gue mengalami gak sedikit sih, trouble yang cukup bikin hati sakit. Trouble-nya apa sih? Trouble-nya itu dia rem depan dari motor gue ini, dia ngunci kalau misalnya udah habis gue bawa beberapa meter lah. Dia ngunci dan akhirnya ya ban motor gue nggak bisa gerak sama sekali. Yang artinya ya emang ngunci gitu loh. Terus mungkin ditarik ulur ke belakang lagi, kenapa sih rem motor gue bisa ngunci? Gue mengambil kesimpulan karena gue sebelumnya sempat mengganti handle rem dari motor gue ini. Karena nggak dulu sih, udah cukup lama patah motornya handle remnya. Dan akhirnya baru gue ganti. Terus gue sebelumnya pakai handle rem yang gue beli di bengkel pinggiran gitu. Handle remnya sih dari bungkusnya nggak ada mereknya gitu sih, kayak cuman handle ya, kalau gue lihat sekilas sih kayak handle rem pada umumnya gitu. Dan ternyata H+1 gue ganti handle rem itu langsung motor gue ngunci. Ya kejadian ban ngunci itu H+1 gue ganti handle rem itulah. Dan akhirnya gue mencoba ke bengkel asli Hondanya untuk menanyakan kenapa kalau misalnya ban rem gua overheat, panas banget. Mungkin kalau misalnya dari sini tuh sampai ketemu perempatan dia udah panas kali rem depannya. Mungkin ya, bisa gua gambarkan seperti itu. Akhirnya gua nanya dan mekaniknya pun bilang, katanya Mas ini kampas remnya udah rusak. Emang sih sebelumnya gue paksain buat jalan pas remnya bener-bener ngunci dan overheat itu. Ini bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa kayaknya, bisa. Di overheat, panas dan ngunci, dan akhirnya sekarang udah bener sih untungnya. Tapi apa makna dari cerita gue dan pengalaman gue tersebut? Kayak ke kiri dong ya, enggak. Apa pesan moral dari cerita gue tersebut? Pesan moralnya adalah jangan pakai barang part KW apapun itu ya, mulai dari ya kayak yang gue pakai handle rem, terus sampai ya kayak knalpot pun juga berpengaruh sih. Cuman emang belum disadarin aja sama kalian kalau penggunaan part penyeruak part KW itu mempengaruhi motor kalian, performa motor kalian. Kayak yang gue rasakan sih ya itu tadi, dia gara-gara gue pakai handle rem doang, masalah gue ganti handle rem doang sampai bisa kampas rem gue, terus dia sampai ya angus lah, kampas rem gue angus dan ya bikin problem lagi buat motor gue ke kanan guys, kanan deh. Semoga nggak nutupin. Dan akhirnya setelah hari kedua kan masih seperti itu, gua ganti handle rem karena emang gua rasa
ada yang masalah dari handle remnya. Dan setelah gue ganti, ya ini hari pertama gue pakai, dan semalam pun udah sempet gue pakai. Belok, ya majulah. Handle remnya udah gue ganti dengan yang part Honda asli punya, dan ya problemnya nggak keluar lagi. Ya kayak ini hari pertama gue coba buat nyiksa rem depannya lagi, semoga tidak kenapa-napa sih. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal, sebelumnya sih, bukan di awal, moral story-nya adalah jangan pakai part abal-abal. Biarpun part yang kalian pakai itu ya part aftermarket istilahnya, tapi setidaknya jangan pakai part yang sampai yang terindikasi KW ya lah, atau kalian sengaja pakai part KW di motor kalian, karena impactnya sangat bahasa gue impact, ya pengaruhnya gede lah ke motor kalian. Bisa ya performa kalian turun, kayak kalau kalian udah nonton Favi HP, nah dia kan motornya kalau nggak salah dia ganti knalpot KW ya, nggak tahu sih, pokoknya ya bukan asli lah. Terus performa motornya bisa kalah jauh sama part motor temannya. Jangan mundur dong. Nah, sampai sebesar itu sebenarnya pengaruh penggunaan part yang asli dan palsu secara nyatanya ya. Tadi sampai mana? Iya, sampai pesan moral. Jangan ganti part motor kalian ke part motor abal-abal. Abal-abal maksud gue di sini tuh bukan maksudnya partnya motor di kalian harus asli dari pabrikan ya, tapi lebih kepada part yang kalian pakai jangan sampai, ya boleh pakai produk-produk aftermarket, pun rantai gue juga pakai produk aftermarket, tapi ya pilah lah banyak, soalnya gue pun nggak nyangka sebenarnya rem handlebar aja bisa dipalsuin sama ya siapapun itu produsen perlengkapan motor ini. Ini bapaknya ngerem terus ya, nggak hangus dia rem. Ya udahlah, sabar saja. Ya sampai sejauh itulah yang gue bilangin tadi. Terus itu tadi kan pengalaman gue ya. Untungnya sih baru handle rem, tapi walaupun handle rem doang, cuman segini doang, itu pengaruhnya gede banget sama ya kenyamanan gua juga sebagai penggunanya. Terus kalau kalian gimana? Pernah nggak kayak motor kalian ada yang rusak, terus kalian ganti di bengkel pinggir jalan, dan malah motor kalian habis dari sana bermasalah, kayak kasus gua tadi lah. Terus apa part yang kalian ganti? Part besarkah atau gimana? Kalian boleh tulis di komen bawah ya, ceritain aja pengalaman kalian. Kalau pengalaman gue sih ya tadi, pengalaman tidak mengenakan gue. Sekalinya gue nyoba beli peralatan di luar bengkel asli, malah begitu. Oke, segitu dulu video gua kali ini, karena ya emang kayak video kali ini penuh dengan kemacet-macetan dan kayak mood videonya kurang bagus ya. Nanti videonya gue sambung lagi. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau misalnya menurut kalian pengalaman gue ini penting untuk teman-teman kalian juga, untuk dibagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe merupakan bentuk support kalian pada channel YouTube ini. Dan komen pengalaman kalian tentang penggunaan part KW. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Video gua akan gua akhiri di sini.
akhirnya dapat angin dari tadi. Aduh, macet lagi, bus.